Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Perkenalkan, Saya Yani Dwi Purwanti dari SMP Negeri 13 Semarang. saya Cici Herawati dari SDN Negeri Gedawang 02. Saya Dini Fitara Hayat Agustina Wijaya dari SMA Negeri 9 Semarang. Dan kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan peran sebagai pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dini. Ya, Bu Cici, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu, untuk nanti melihat proses coaching Ibu dengan coachee. Namun sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang supaya Ibu juga mengetahuinya. Nah, untuk nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi ini dari coaching yang meliputi listen atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa yang juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan coaching tidak lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu merupakan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati Bu Cici. Apakah bisa dipahami, Bu? Baik, Bu Dini, saya memahami. Baik, Bu Cici. Kalau begitu, selanjutnya, ini sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Tentu boleh, Ibu, silahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Begini, Bu Dini, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Bu Dini, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali. Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya, Bu. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi begini, Bu Dini, kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan coach dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik sekali. Nah, memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci ya, Bu, supaya kita bisa menggali banyak hal dari kunci. Nah, baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang mana yang nantinya ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Gini, begini, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta. Jadi secara runtut saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri dan beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke. Baik, semoga indikator yang tadi Ibu disampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide dan solusi dari coaching bisa tergali secara maksimal ya, Bu. Nah, tercapainya pada proses coaching juga. Baik, hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan lebihnya setelah ini Bu Cici silakan memulai percakapan dengan coachee
Dan saya berharap nanti proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bu Cici tentukan. Baik Bu Tini, terima kasih Bu Tini. Nanti saya juga akan mengamati ya Bu ketika Bu Cici melakukan coaching. Baik Bu Tini, saya siap untuk diamati. Ya, silakan Ibu dimulai dengan. Terima kasih Bu Yani sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya ingin kita fokus pada tantangan yang sedang dengan hadapi, yaitu kurangnya minat siswa terhadap layanan BK. Anda bisa menceritakan lebih detail tentang situasi yang sedang Anda alami. Baik Bu Cici, memang selama ini saya itu mengalami keresahan ya selalu memberikan apa yang saya rasakan ini juga sama dengan yang disampaikan selesai ya. Dimana saya itu merasa bahwa anak-anak itu belum bisa dengan sadar diri untuk datang ke ruang BK untuk bercerita tentang permasalahannya. Nah ini mungkin yang mereka rasakan itu karena apa ya Bu, selama ini saya itu hanya memanggil siswa ketika ada permasalahan, itu yang seringnya. Jadi jarang sekali mereka itu yang istilahnya, Bu saya mau curhat, saya mau ini ada masalah itu. Hanya paling benar-benar yang itu sudah dekat atau mungkin memang benar itu kakak atau gimana, seperti itu Ibu yang saya rasakan. Saya mengerti perasaan Bu Yani. Nah, stigma negatif memang sering menjadi kendala dalam layanan BK. Nah, selain stigma, apalagi yang menurut Bu Yani menjadi penyebab siswa kurang tertarik untuk berkunjung ke layanan BK? Ya, jadi memang tadi Ibu mengatakan ada stigma yang negatif tentang BK karena yang datang tadi biasanya memang anak-anak yang bermasalah ya Bu. BK tempatnya anak bermasalah, anak nakal ya gitu ya. Jadi stereotip itu masih banyak dan ada juga sih ini faktor mungkin dari saya sendiri ya Bu, karena saya selama ini mungkin saya ini kurang berorganisasi juga sehingga kedekatan dengan anak itu juga mungkin juga kurang seperti itu. Dan selain itu bahwa saya mungkin kurang melakukan istilahnya pembelajaran yang bagaimana anak itu tentang BK atau kurang mensosialisasikan tentang program-program BK di sekolah. Itu poin yang bagus Bu. Nah, sekarang mari kita fokus pada tujuan yang Bu Yani ingin capai. Apa yang ingin Bu Yani lihat setelah sesi coaching kita ini? Ya, saya kepingin anak itu bisa terbuka, datang ke BK, dan permasalahannya dan bisa dikatakan BK sebagai sahabat siswa, seperti itu yang kita ingin jadi slogan ya. Jadi bukan BK sebagai tempat untuk menangani anak bermasalah saja, tapi juga bagaimana BK itu sebagai tempat untuk membimbing anak yang berprestasi, supaya anak juga bisa mengembangkan dirinya secara optimal. Itu yang saya harapkan anak terbuka itu. Tujuan yang sangat bagus Bu Yani. Nah, sekarang mari kita identifikasi langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa saja ide yang sudah Bu Yani pikirkan? Oke, baik Bu. Saya yang pertama mungkin ya Bu, saya kan ada jam kelas juga ya, meskipun itu saya itu hanya 1 minggu 2 jam JP ya di satu kelas. Itu meskipun itu saya rasa juga belum cukup untuk bisa mengenal secara menyeluruh siswa kami, tapi itu mungkin saya akan gunakan untuk mensosialisasikan program-program BK. Kemudian juga nanti saya akan mencoba untuk melakukan workshop yang terkait dengan tentang keBK-an seperti itu, dan nanti saya berusaha untuk di dalam pembelajaran saya supaya anak lebih tertarik, ternyata dengan menyenangkan, asik dan sebagainya. Mungkin
akan saya sisipkan pembelajaran dengan game atau permainan-permainan yang dimana sekarang ini anak senang ya Bu ya dengan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian saya akan juga lebih proaktif dengan anak supaya saya tahu bahwa hal-hal yang mereka rasakan itu pun mereka bisa cerita ke kami seperti itu Ibu. Wah, itu sangat ide-ide yang sangat bagus Bu Yani. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam perencanaan program bimbingan konseling ya Bu Yani. Dengan begitu, mereka akan merasa lebih memiliki dan tertarik untuk mengikuti program yang ada. Nah, bagaimana jika coba buat sebuah survei kecil Bu Yani untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh siswa dari layanan kita? Oh, Ibu. Saya rasa ini ide yang cukup bagus ya Bu. Saya memang belum melakukan ini, jadi nanti coba akan saya lakukan ya Bu. Saya setuju dengan ide yang itu untuk membuat kuesioner apa yang mereka tertarik terkait dengan apa ya kepekaan, apakah juga mungkin kami juga sebenarnya ada kotak masalah juga ya Bu. Apakah ini juga bisa kami mencoba untuk memberikan apa namanya masukan-masukan ke mereka, barangkali memang kami selaku BPK ini di dalam pembelajaran pun kurang menari, kemudian kami pun juga kurang berempati atau kami pun juga kurang terbuka tadi dengan siswa ini jadi masukan kami, jadi ada visioner seperti itu ya Bu ya. Bisa akan saya lakukan. Nah, saya setuju Bu Yani, setelah kita mendapatkan data dari survei, kita juga bisa menyusun rencana aksi yang lebih terarah. Misalnya, jika survei menunjukkan bahwa siswa ingin lebih banyak kegiatan yang menyenangkan, kita bisa mengadakan kegiatan kelompok atau konseling kelompok dengan tema-tema yang menarik bagi mereka Bu Yani. Nah, bagaimana jika Bu Yani mulai membuat kuesioner untuk survei minggu depan? Nanti kita bahas lagi hasilnya pada pertemuan berikutnya. Ya, baik Ibu, nanti akan saya segera lakukan membuat kuesioner karena memang selama ini pun konseling kelompok itu yang berjalan itu kurang maksimal juga Ibu. Jadi karena terbenturnya waktu, kemudian terkadang juga anak diminta untuk berkumpul ternyata ya tidak berkumpul ya karena kami menggunakan di luar jam KBM kita melakukan kegiatan konseling kelompok itu pulang sekolah kami setengah jam itu ternyata juga belum bisa maksimal. Nanti saya akan coba dengan kuesioner ini saya akan melakukan dengan segera ini. Ingat ya Bu, keberhasilan program ini sangat tergantung pada komitmen dari Bu Yani. Nah, jangan ragu untuk menghubungi saya jika menemui kendala atau membutuhkan dukungan Bu Yani. Ya. Terima kasih Bu untuk bantuan yang ditawarkan. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan program ini dengan baik dan bisa seperti harapan saya ya Bu ya, untuk nanti selanjutnya jika ada hal yang saya sampaikan bahwa saya akan itu ya Bu ya. Terima kasih, semangat selalu ya Bu Yani. Sama-sama, terima kasih untuk dukungannya Bu Cici. Iya, sama-sama. Baik Bu Cici, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching Bu Cici. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Cici. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah apa yang sudah Bu Cici lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Cici tadi? Baik Bu Dini, untuk yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, kemudian kompetensi. Inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu sudah sesuai ya dengan hasil catatan saya. Di catatan saya, Ibu Cici sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan
terbukti ketika percakapan berlangsung itu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coaching dan untuk mengeluarkan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian Bu Cici juga sudah mengajukan pertanyaan ke Bobot agar memaksimalkan potensi coaching, dan Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra supervisi yang tadi. Nah, Ibu mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan ke Bobot ya Bu. Dan dari catatan saya itu juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting tadi dalam proses bahwa Bu Cici sudah melakukan percakapan dengan alam delta, di mana Ibu sudah memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Secara umum dari catatan saya, Bu Cici sudah melakukan percakapan coaching dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bu Dini atas catatan yang sudah dibuat. Ya, nah ini masih ada pertanyaan terakhir ya Bu, berdasarkan coaching tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Cici kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu Dini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Coach tadi ada sedikit unek-unek begitu Bu Dini. Seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya. Nah, kehadiran penuh adalah harapan yang Bu Cici ingin kembangkan. Saya berharap teknik ini bisa dimaksimalkan dalam diri Ibu. Tetapi tidak hanya teknik ini juga, potensi yang lainnya juga perlu dikembangkan. Biar Ibu semakin tajam dalam memberikan pelayanan coaching dengan mitra. Terima kasih Bu Cici, semoga proses ini berjalan dengan luar biasa dan Bu Cici juga bisa menjadi guru atau coach yang luar biasa pula. Saya akhiri ya Bu Cici, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Dini.